yang punya kekuatan power yang kuat, kemudian kemauan yang kuat juga, dan mewujudkan cita-citanya untuk menjadi generasi yang bisa dia andalkan dan bisa menjadikan generasi Jawa Timur yang tangguh dalam berbagai hal, salah satunya untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Tentunya adik-adik harus bisa memanfaatkan situasi saat ini dan mencari kesempatan. Jangan sampai ketika ada kesempatan dibiarkan. Dan harapan kami adik-adik yang lulusan SMK, baik negeri maupun swasta, harus benar-benar ilmunya dimanfaatkan dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Dan tentunya bagi yang masih belum lulus dari SMK maupun SMA negeri swasta, harus disiapkan dulu, ya. Harus mempunyai jiwa pekerja yang tangguh, mempunyai jiwa pekerja swasta salah satunya, sehingga nanti punya keinginan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri melalui program-program yang ada di Jawa Timur, salah satunya adalah UMKM. Jadi motivasi ini kami sampaikan kepada adik-adik kita bahwa tetap semangat menuntut ilmu, dan tidak mungkin kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Insya Allah kalau ada niat dan ketulusan dan selalu didukung oleh keluarga kita, termasuk kedua orang tua, pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Gitu. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fandar sekarang. Bahasanku kali ini adalah keresahanmu. Tiap aku siaran, mesti muncul, Mas golek kerja angel. Nah kan, sambatanmu langsung tak serahkan ke anggota DPRD Jawa Timur. Sama Fandar sudah ada Pak Suwandi Firdaus. Monggo Pak, memang sudah pernah kenalan, tapi kenalan lagi aja Pak. Iya. Kalian soalnya Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mas Arhan. Farhan, Pak. Oh Farhan ya. Farhan ya. Ya. Wali Kota. Bukan Pak, Bandung Pak. Bukan Pak. Ya, itu Nasdem juga ya, saya pakai panggilan ya. Iya, Ya. Farhan ya. Fahan ya. Fanhar Pak saya. Fanhar Ya, ya. kalau sana Fahan Pak. Iya, Fanhar ya. Ya, terima kasih Mas Fanhar di M Radio. Betul. Ya. Pagi ini kami bersama-sama dengan Mas Fanhar terkait obrolan berkaitan dengan pengangguran di Jawa Timur. Katanya cari kerja susah soalnya Pak. Tentunya ini menjadi concern kami, saya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi E dari fraksi Nasdem, Dapil 10, Mojokerto Kota, dan Jombang. Nama saya Pak Suwandi Firdaus, ya, latar belakang aktivis buruh yang sekarang menjadi wakil rakyat Jawa Timur. Lah, pas loh ini Pak, Iya. wakil rakyat, dulu pejuang buruh Pak ya. Ya, Sempat ngobrol-ngobrol, wih luar biasa cerita perjuangannya luar biasa Iya. Pak. Tapi memang benar Pak, sekarang cari kerja susah dan akhirnya kalau kita ngomong Jawa Timur, pengangguran itu banyak, apalagi yang Gen Z Pak. Benar iya, Pak? iya. Ini mungkin berawal dari yang kemarin wabah dunia COVID ya, Pak, ya? ya, COVID-19 yang sekarang ini juga masih terasa ya kan, belum stabil. Itu banyak perusahaan-perusahaan di Jawa Timur yang tutup karena adanya COVID kemarin tuh, Mas Fanhar ya kan. Oke. Nah, dan tentunya pengangguran ini hendak tambah turun ya kan. Nah, dengan adanya itulah akhirnya ada dampaknya kebijakan-kebijakan berkaitan dengan perusahaan-perusahaan mitra yang ekspornya itu ke luar negeri. Nah, salah satunya itu kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk Amerika gitu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kok pengangguran di Jawa Timur ini makin bertambah? Ya karena coba kita sedikit kembali kepada melihat ke belakang bahwa setiap tahun ini kita disumbang pengangguran dari generasi kita, generasi Z yang lulusan SMK, SMA swasta, baik negeri maupun swasta, itu banyak sekali. Iya. Dan tidak bisa berkompetitif dengan lowongan pekerjaan di luar negeri. Nah ini kan kita lihat juga gitu. Nah, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk kami, tentu saya, supaya Jawa Timur ini istilahnya itu penganggurannya setiap tahun tidak bertambah, tapi berkurang gitu. Belum lagi yang
lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang kuliah perguruan tinggi ini juga sama jadi pengangguran. Makanya kalau pakai supply and demand ini supply-nya banyak Pak ya. Ya belum tadi juga itu dampak yang terakhir itu. Dampak yang pertama tadi karena PHK karena perusahaan banyak yang tutup ya kan itu. Tapi kalau dibandingkan Pak ya, ini kan kalau banyak perusahaan yang tutup harusnya yang usia senior itu juga banyak, tapi ini masih kalah dengan jumlah pengangguran yang dari Gen Z. Iya, betul. Karena stoknya melimpah ya. Iya, penyumbang ini dari SMK. Iya. Ini baik swasta maupun negeri. Apa ada salah di kualitas pendidikan Pak Suwandi? Jadi stoknya banyak tapi nggak bisa kompetitif akhirnya. Ya, tidak bisa kita pandang seperti itu ya kan. Karena kita melihat di pendidikan di Jawa Timur ini termasuk SMK ini sebetulnya sudah berkualitas. Cuma perlu adanya istilahnya itu evaluasi berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan-perusahaan, ya kan, terkait dengan istilahnya itu kemampuan untuk bekerja, kemudian juga bisa berkompetitif dengan pesaing-pesaing yang dari pekerja luar negeri, atau mungkin bisa istilahnya itu punya itu pengalaman-pengalaman yang bisa dengan mudahnya bisa masuk ke lowongan di luar negeri. Berarti kualitas pendidikannya sudah benar. Cuma ini kayak masih belum sinkron nih sama industri. Betul. Bangun jembatannya pripun Pak? Pelatihan kah? Atau apa Pak? Loh, kalau pelatihan di Jawa Timur melalui Disnaker itu ada juga pelatihan Mas Anhar itu. Okay. Cuma kami melihat pelatihan-pelatihan di Disnaker ini kurang bisa mengikuti perkembangan zaman, masih jadul gitu loh. Alat-alatnya juga masih alat yang lama, sehingga ketika kita ikut pelatihan di situ itu juga kebanyakan tidak terserap oleh perusahaan yang dibutuhkan. Hanya berapa persen aja yang memenuhi persyaratan itu. Jadi hampir tidak bisa seimbang dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Jawa Timur. Berarti harus diupdate dong Pak. Betul ya. Cukup anggarannya Pak. Ya, kalau update kalau bisa perlu ada dukungan anggaran ya tentunya kita sudah berkali-kali menyampaikan ketika di rapat-rapat di Indrapura, di Bangka, supaya ada dukungan seperti itu. Namun ya kita kembali tidak hanya anggaran itu tidak hanya untuk itu semuanya, fokus untuk memberikan pelatihan, tapi juga dibagi-bagi. Apalagi kemarin hampir itu anggaran yang ditransfer ke daerah dikurangi ya kan, karena untuk program yang yang sekarang ini kita jalani kan, yaitu salah satunya itu. Lah ini ya kita tetap semangat gimana caranya memberikan terbaik untuk Jawa Timur, terutama kepada adik-adik kita yang siap untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Berarti memang dengan kondisi yang serba terbatas ya harus taktis berarti Pak ya? Iya. PR-nya berat ya ternyata ya? Iya. Nggak ada tapi Pak sektor yang bisa penyerapan tenaga kerjanya tinggi di Jawa Timur? Sebetulnya ada dua ya yang sektor ini. Salah satunya adalah sektor UMKM. UMKM? Iya. Berarti mereka jadi wira swasta? Iya. Karena itu lebih meyakinkan dan tidak terbentur dengan peraturan-peraturan yang lain. UMKM ini harus dikembangkan di Jawa Timur supaya bisa menyerap tenaga kerja lokal gitu. Iya kan? Jadi pada akhirnya mereka lah yang buka lapangan kerja. Betul. Kemudian yang kedua adalah perusahaan-perusahaan para investor yang mau menanamkan membuat perusahaan di wilayah Jawa Timur yang membutuhkan pekerja banyak, yaitu yang padat karya, bukan padat modal gitu. Iya kan? Itu. So far sekarang kebanyakan tuh padat modal, semuanya mesin loh Pak. Akhirnya kan pekerjaannya juga semakin terpinggirkan. Sambatan teman-teman buruh pasti luar biasa loh soal ini. Sudah mulai muncul Pak ya. Jadi memang ada dua, daripada pusing nyari kerjaan, mending UMKM lah gitu. Iya, UMKM. Kendalanya dua, tapi kalau kayak gitu Pak. Iya. Modalnya gimana, pemasarannya kadang juga itu. Berarti balik lagi ke pelatihan berarti Pak ya. Pelatihan ini dari pemerintah provinsi harus taktis dengan dana yang ada. Iya, berat loh tapi itu Pak. Itu menurut panjenengan Pak? Ya, kami hanya sebagai pengawas saja ya kan, Mas Pelaksanaan sebagai anggota dewan ya. Tentunya yang bisa mengatur anggaran untuk bisa dibagi-bagi sesuai dengan
sasaran untuk memberikan pelatihan adalah dinas, terutama dinas terkait dengan tenaga kerja ya kan, di masing-masing UPT ya kan, UPT PLK itu. Nah, harapan kami ya kamu bisa berkolaborasi dengan CSR-nya perusahaan-perusahaan besar, kemudian bisa mencari program-program yang dari luar negeri untuk bisa kerjasama untuk memberikan pelatihan sehingga pelatihan ini bisa mendidik adik-adik kita bisa berkompetitif dengan pesaing-pesaing dari negara lain sehingga bisa nilai jualnya ada, nilai jualnya ada. Gitu. Menarik sih Pak, daripada mengandalkan APBD di tengah keterbatasan Pak ya, ini kan lagi berat semua kan. Gimana kalau yaudah semua yang mau bantu, ayo bantu gitu kan. Jangan diem gitu kan, karena Jawa Timur nggak bisa dikerjakan pakai Pemprov sendirian gitu kan Pak. Kalau yang ke luar negeri pripun Pak? Peluang itu gede nggak Pak untuk kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri? Kalau di luar negeri itu peluang kita, terutama untuk Indonesia itu besar Pak. Iya, namun syarat-syaratnya harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, tidak hanya sekedar wis lulusan SMK berapa kita ambil untuk ke sana, ke Jepang atau kemana, ke negara-negara yang lain gitu ya kan, gitu. Tapi ya kembali kepada kemampuan adik-adik kita sejauh mana punya pengalaman kerja, kemudian skillnya gimana ya, attitude-nya gimana gitu ya kan, sehingga dengan sendirinya bisa ditawarkan oleh jasa pemberi kerja di PJTKI di masing-masing tempat. Berarti karena ini ada pemerintah tetap punya keterbatasan, kita nggak bisa mungkiri itu Pak ya. Ya udah, ayo kita sama-sama upgrade skill aja gimana, karena ternyata kalau misalkan di dalam negeri habis, di luar lo masih banyak gitu kan Pak. Masuk akal sih, karena ya kondisi efisiensi kan gila-gilaan. Dan lagi Mas Panhar, kalau mau kerja di luar negeri itu juga biayanya juga cukup banyak. Saya kira tinggal berangkat. Ya kita kalau berangkat, tapi nanti kan gajinya dipotong oleh jasa penyalur tenaga kerja. Itu rata-rata hampir 30 juta ke atas itu ya kan. Gitu. Jadi sebenarnya peluangnya banyak. Itu yang di Asia gitu. Kalau yang di luar Asia lebih gede lagi. Iya. Jadi ini mungkin jadi masukan buat kamu Empower yang masih bingung mau kerja apa, coba upgrade skill dulu Pak ya. Peluang itu banyak kok, cuma kita tinggal cari titiknya aja gitu Pak. Sambil nanti didorong sama Pak Suwandi sama teman-teman Pemprov biar lebih terbuka lagi, biar lebih banyak peluangnya. Saya masih punya banyak pertanyaan nih Pak, tapi nanti dulu ya Pak, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak, masih sama Panhar dan Pak Suwandi Pak. Tadi kan kita sudah urai, ternyata ya udah memang pemerintah punya keterbatasan dan penganggurannya cukup tinggi. Muncul masalah kali Pak. Setiap saya lihat lowongan kerja Pak ya, ada syarat punya pengalaman. Lah kalau kayak gini Pak, yang generasi fresh graduate itu pripun loh Pak. Nggak bisa dikasih dalam tanda petik kebijakan dari teman-teman legislatif atau eksekutif. Ayo lulusan baru ya kamu kasih ruang lah. Itu pripun Pak soalnya. Kebanyakan memang perusahaan-perusahaan itu istilahnya buka lowongan ya harus ada pengalaman dulu memang ya, tidak boleh mulai dari nol ya kan. Tapi pengalaman itu tidak untuk kemudian juga pengalaman dalam hal pelatihan gitu. Yang sedangkan di SMK itu juga ada baik swasta maupun negeri itu juga ada pengalaman pelatihannya gitu. Karena biasanya sebelum lulus itu ada misalnya tuh magang di tempat-tempat perusahaan mana, sehingga pengalamannya itu yang kita dijual ya kan. Magang berarti Pak. Iya, magang. Iya, kan ada namanya apa kan dulu kalau menurut saya ya magang ya. Iya, PKL. Iya, PKL ya. Kalau magang kan sudah lulus ya itu sorry. Ya itu nanti itu pengalamannya seperti itu. Boleh Pak ya. Dan biasanya SMK yang punya unggulan itu biasanya malah ditawarin sama perusahaan pencari kerjanya itu. Yang unggulan Pak. Iya. Yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa ini makanya kita dukung supaya yang SMK yang biasa-biasa ini harus kita tingkatkan supaya semuanya mempunyai kompetensi yang baik sehingga anak-anak didiknya yang lulus bisa ada nilai jualnya gitu. Itu cara dorongnya diperdakankah atau diapakan Pak? Karena kalau biarin berat loh Pak. Ngapunten. Nggak perlu perda itu. Nggak perlu perda. Itu kan tergantung kita semua pihak untuk menjadikan misalnya jalan yang lebih mudah untuk menyerap tenaga kerja itu apa gitu.
dan sebetulnya anak-anak kita yang lulus, adik-adik kita yang lulus SMK ini sebetulnya ya semuanya punya kepinginan kerja, cuma kadang-kadang ada keterbatasan kemauan untuk ikut pelatihan atau dan kadang-kadang ada pertimbangan bayaran ini piro di pabrik ya. Itu kadang-kadang itu yang mempengaruhi. Seharusnya kalau memang istilahnya itu pemula ya kan, ya sudah sambil cari pengalaman sudah kerja seadanya ya kan. Nah, yang dari kendala sekarang ini dimanfaatkan oleh PT-PT jasa tenaga kerja yang outsourcing itu benar-benar perlu ada pengawasan juga, karena ada adik kita kadang-kadang hanya dimanfaatkan untuk digaji tidak sesuai dengan UMK, kemudian tidak diberikan istilahnya itu perlindungan tentang kecelakaan kerja gitu, kasihan itu. Nah ini yang sekarang ini concern kita termasuk saya itu bahwa adik-adik kita yang kerjanya sudah gajinya tidak sesuai UMK, kemudian hanya 50% digaji, itu minimal ya harus ada pelindungan lah gitu, perlindungan kecelakaan kerja atau apa, karena ini sebetulnya aturan undang-undang sudah jelas, sudah ada ya kan, tapi ya implementasinya di lapangan ya banyak penyimpangan juga lah. Sisi lain kalau kita sambati dinas tenaga kerja, pengawasannya kurang bisa memonitoring misalnya tuh penyimpangan tersebut, karena di selain kendala personil juga kendala budget ya kan. Nah, tentunya makanya harapan kami ini harus kita pikir bersama-sama, berkolaborasi untuk supaya punya tanggung jawab bersama-sama. Oke, jadi yang udah cari kerja susah, yang udah punya kerja juga di dalam tanda petik diakali, Pak ya. Iya. Rumit ya ternyata untuk masalah tenaga kerja ini, tapi ada sambatan lagi, Pak, selain itu, Pak. Soft skill, Pak, ya kita nggak bisa pungkiri ya, karena pandemi itu kan kadang kemampuan komunikasi dari teman-teman lulusan baru itu terbatas. Mereka nggak terbiasa serawung sama orang, ya kan, komunikasinya jadi ya dengan sesamanya aja, itu pun juga lewat handphone. Betul. Ini sering jadi sambatan dari pemberi kerja, Pak. Kan ini kan kalau sekolah atau kampus kan nggak bisa mendorong untuk pelatihan soft skill, Pak. Gimana terus caranya, Pak? Ya. Sebetulnya di Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur itu sudah memberikan banyak program ya kan, termasuk pelatihan-pelatihan yang mau kerja di luar negeri, kemudian pelatihan yang mau ada kemandirian atau pelatihan yang berbasis tentang keterampilan di masing-masing kabupaten kota, itu sudah ada programnya. Namun kendalanya ya adik-adik kita mungkin ada kurang minat ikut pelatihan tersebut, supaya padahal ini tujuannya apa? Ketika memang cari pekerjaan di perusahaan sulit, kita punya kemampuan skill yang bisa mandiri, bisa swasta, salah satunya tentang pelatihan servis AC, bengkel, kemudian ada adik kita yang perempuan bisa membuat kue, rias pengantin segala itu sudah ada. Harusnya. Iya, sudah ada, sudah kita jalankan dan kita kawal itu. Oh, jadi tinggal anggarannya sudah kita setiap misalnya setiap musyawarah, kemudian siap merapat komisi, kita sampaikan supaya anggarannya jangan sampai dikurangi. Karena apa? Ini salah satu yang bisa mengurangi pengangguran, untuk memberikan skill untuk menjadi para misalnya generasi yang bisa menjadikan adik-adik kita menjadi swasta gitu ya. Jadi secara anggaran sudah diplot, nggak mungkin dikurangi. Bobotnya mungkin, Pak, bobot pelatihannya yang dilihat anak-anak ini kayak gitu. Jadi problem lain loh, Pak. Ini gimana dorongnya? Kurikulumnya berarti, Pak. Kurikulum pelatihannya jangan-jangan yang jadi problem. Bukan kurikulum pelatihannya. Ini berkaitan dengan sarana dan prasarana. Balik lagi ke sana. Iya, lama. Jadi tempat-tempat pelatihannya itu alat-alatnya lama, yang sekarang tidak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang ini lebih otomatis ya kan. Itu. Makanya ini juga PR kita. Sisi lain juga anggaran juga cukup besar. Gitu. Makanya yang ringan-ringan ini tetap kita dukung untuk tetap dijalankan seperti pelatihan. Dan ini pun harus ada evaluasi perubahan. Jangan sampai monoton ya cuma pelatihan pembuatan kue, kemudian pelatihan yang lain-lain yang banyak dibutuhkan di daerahnya masing-masing. Jadi harus by data juga, pelatihan nggak bisa ngawur, Pak ya. Iya.
biasanya kalau udah didorong kayak gini ya pelatihannya jangan cuma itu tok, jawabannya SDM ini kurang loh Pak. Iya nggak sih Pak? Nah terus pripun kalau kayak gitu, ini kan masalahnya banyak nih Pak, kayak pembaharuan alat kan ini kalau menurut Vanhar nggak bisa dikit-dikit Pak, nggak bisa kayak kita benerin jalan. Kenapa? Karena kalau kita perbaiki dikit-dikit nanti ketika udah selesai udah jadul lagi kan Pak. Nah ini berarti kan agak berat Pak. Tapi kayak pelatihan yang kayak bikin kue itu bisa nggak disesuaikan dulu by data dulu dengan kendala SDM pripun Pak Suami? Kalau seperti rias pengantin, pembuatan kue, kemudian AC, servis AC, itu ya masih tetap banyak yang minat. Cuma selain itu kendalanya ketika setelah pelatihan itu permodalannya tidak ada, sehingga perlu ada istilahnya itu pengawalan, memberikan bantuan seperti bantuan berupa dana hibah atau dari Koperasi Merah Putih nanti yang harus berjalan ya kan, yang tanpa yang bisa meringankan untuk menjadikan adik-adik kita menjadi pengusaha swasta gitu. Oke, inkubator bisnis berarti Pak. Iya betul. Inkubator bisnisnya, tapi kalau masalah modal saya rasa lewat Bank Jatim beres loh sudah. Iya betul. Harusnya. Iya. Tinggal PR-nya adalah pemasaran. Biasanya kan sambatnya gitu. Pelatihan digital di Jawa Timur aman nggak Pak Suwandi? Kalau pelatihan digital di Jawa Timur aman dan tetap berjalan, ya kan. Tentunya tadi kembali kepada tadi permodalannya, sejauh mana misalnya badan usaha daerah ini termasuk Bank Jatim ini memberikan peluang kepada adik-adik kita untuk menjadi wira swasta. Nah, tentunya dengan dukungan dari pemerintah Jawa Timur untuk memberikan subsidi atau hibah anggaran untuk bisa dikembangkan sehingga adik-adik kita itu dengan mudahnya untuk misalnya itu dari hasil kemampuannya untuk menjadi seorang wira swasta itu ada dukungan yang baik sehingga bisa menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungannya. Ini menarik sih Pak. Tapi kalau ini riset dari sekitar saya aja Pak ya, riset yang serius ya. Rata-rata dari keluarga teman-teman saya yang ada lulusan baru itu sambatannya kayak gini. Kalau usaha dewe nanti kalau gagal bangkrut ya apa gitu kan. Mending ikut orang tapi ya golek kerja angel. Ini kan berarti menumbuhkan jiwa petarung nih. Iya, betul. Lulusan baru ini loh Pak. Ini gimana caranya? Tapi itu nanti dulu Mas Wadi. Jauh jangan kemana-mana ya Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Pak, masih sama Vanhar dan Pak Suwandi. Gimana Pak menumbuhkan jiwa petarung gitu loh. Panjenengan kan kalau dari ceritanya petarung po kan Pak. Jadi biar semuanya itu kayak ya tadi daripada kan cari kerja susah nih ya kan. Ya udah bikin lapangan kerja sendiri. Tapi itu kalau nggak tatak anaknya Pak, berat loh Pak. Gimana tuh Pak? Ya tentunya dimulai dari awal adik-adik kita di tempat belajar ya, mulai dari SMP kita ajarin untuk ekstrakurikulernya untuk menjadi pengusaha ya kan, membuat apa aja ya yang sekiranya ya mungkin dibutuhkan di masyarakat sekitar ya itu. Kemudian menginjak di SMA atau SMK sama kan, ada ekstrakurikulernya untuk membuat apa gitu, menjadikan apa sesuatu yang dari hasil karya sendiri atau kelompok ya itulah mulai kita didik menjadi adik-adik kita menjadi adik-adik yang punya misalnya power untuk menjadi seorang pengusaha, punya kemandirian sehingga menjadi nanti kalau sudah lulus menjadi petarung ya kan. Gitu ya, jadi tidak kecil hati ya. Karena apa? Itu yang harus kita tanamkan ya kan. Tanamkan kepada adik-adik kita menjadi karakter yang lebih baik ya kan. Ya karakter yang tidak mudah putus asa, kemudian mempunyai kemampuan nilai jual sebagai anak bangsa ya kan, supaya apa bisa mempunyai kemandirian untuk menciptakan lapangan sendiri di lingkungan tempat daerahnya sendiri. Gagal biasa Pak. Iya. Gagal itu ya namanya bisnis toh Pak ya, namanya usaha juga pasang surut gitu kan. Jadi kalau sudah gagal ya jangan mutung. Banyak kayak gitu loh Pak sekarang Pak. Ya wes tak coba jadi pengusaha 3 bulan tok Pak. 3 bulan begitu 3 bulan surut kok suruh terus tak nah ini kan jadi problem akhirnya Pak. Perlu dikuatkan, tapi kalau itu pemerintah harus mati ya berat, itu kan harus dua sisi ya Pak. Apalagi kalau kita lihat peluang banyak, ada ekonomi kreatif itu banyak banget, sektor digital jadi influencer misalnya, atau sektor apa lagi Pak menurut panjenengan yang bisa jadi peluang untuk UMKM ini Pak?
Jadi kalau generasi Z ini sebetulnya peluangnya banyak ya, kalau tergantung kemampuannya ya. Mungkin kita kadang-kadang nggak punya modal, yang penting modal HP bisa kan ya. Nah, ya, itu dia loh. ya sejauh mana manfaatnya gadget ini dimanfaat dengan baik ya kan. Tapi kalau hanya dimanfaatkan untuk main-main yang kurang baik atau konten-konten yang kurang baik ya tidak bermanfaat, malah merubah mindset kita menjadi tidak baik. Karena ujung-ujungnya gadget ini kalau mau digunakan untuk kebaikan atau untuk belajar berbisnis, atau insya Allah juga akan mendapatkan ilmu yang baik. Itu dia. Tapi kebanyakan anak adik-adik kita ini kan gadget digunakan untuk main game salah satunya, kemudian cangkruk di tempat-tempat kafe. Nah, sebetulnya disitulah waktu-waktu adik-adik kita yang sudah lulus SMK maupun SMA itu browsing mencari pekerjaan-pekerjaan yang menurut kemampuan dia itu mampu gitu. Peluang-peluang baru. Iya, peluang-peluang bisnis itu lah itulah. Jadi kalau hanya mengandalkan istilahnya itu ya orang tua atau apa ya, kita ada keterbatasan, tapi adik-adik kita harus dididik menjadi generasi yang handal ya kan, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri itu luar biasa gitu. Itu kuncinya kan Pak. Ya kalau bisa jangan nunggu dapat kerja, bikin dong buat teman-temannya, karena banyak lulusan baru juga terhambatnya di situ, lapangan kerjanya terbatas loh Pak. Walaupun di sisi lain yang nggak boleh diabaikan adalah ya perusahaan juga dong fresh graduate kasih ruang. Iya, betul. Kalau yang ini nggak bisa di dalam tanda petik dipaksa loh Pak. Nggak bisa kalau perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Kita tidak kan gitu nggak boleh, kayak kuota fresh graduate gitu nggak boleh Pak. Nggak bisa, karena itu semua perusahaan punya kemampuan dan keinginannya untuk merekrut karyawan. Ini karena apa? Sama halnya dengan pemerintah kan. Pemerintah membutuhkan misalnya pekerjaan seperti gini-gini. Ya. Tentunya ini juga kita tidak bisa ikut mencampuri urusan perusahaan masing-masing. Iya. Jadi adik-adik kita yang harus mampu bersaing, meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengalamannya, kemudian ada nilai jualnya itu tadi. Itu jadi karena gimana pun kalau pemerintah memaksa dalam tanda petik lari ini investor ya Pak. Iya. Ya kan yang bawah berarti kamu itu nggak boleh cuma diem gitu lah Pak. Harus ya ayo gitu. Iya. Pemerintah cuma bisa mendorong. Tapi kalau yang didorong dihanrem Pak, lah yo abot ya Pak. Nggak boleh dihanrem. Jatim itu isinya harusnya petarung semua loh Pak. Harusnya. Berarti kan generasi muda juga harusnya punya semangat yang sama. Iya. So far, tapi kalau dari analisa Panjenengan Pak saat ini aja deh dari yang Panjenengan lihat, itu semangat tarungnya anak-anak muda di Jawa Timur oke atau enggak sih sebenarnya Pak? Iya, kalau anak-anak muda Jawa Timur ya oke sekali. Oke sekali. Karena apa? Ya, karena di Jawa Timur ini kan sebetulnya gudangnya ilmu ya kan. Ya kan, gudangnya ilmu, tergantung kita mau cari ilmu yang bagaimana gitu ya. Adik-adik kita tentunya bisa berkompetitif dengan daerah lain. Dan memang tujuan-tujuan yang dari pekerja-pekerja di luar Jawa Timur juga banyak pencari kerja ke Jawa Timur, karena juga selain UMK-nya juga baik ya kan, bisa berkompetitif juga. Di Jawa Timur ini ruang untuk mencari kerja juga banyak. Lah tergantung pemuda Jawa Timur sendiri nih mau bersaing nggak dengan daerah lain. Itu gitu. Dia. Karena kalau daerah lain aja mau ke sini lah, kok kamu cuma diem. Iya. Nggak boleh manja gitu. Betul, karena saya yakin pemuda di Jawa Timur bertarung sekali, karena ya jiwanya jiwa pekerja keras. Nah, tergantung pengaruhnya. Hanya kalau dipengaruhi oleh gadget ya cuman hanya kepingin santai di rumah. Ya ini ya nanti ya kurang baik. Apalagi nunggu pekerja datang, menunggu lowongan pekerja datang ke rumah yang nggak ada. Iya. Ini harusnya kamu itu nerusin perjuangannya Pak Suwandi loh, Pak. UMK Jawa Timur bagus itu salah satunya juga hasil dari perjuangan Panjenengan Pak tadi kita cerita-cerita. Iya harus. Karena ini yang UMK di Jawa Timur ini harus kita dukung bersama-sama, berkolaborasi. Karena apa? Dengan inilah yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak ruwet persyaratannya. Pak Suwandi sudah pernah berjuang langsung di lapangan, sekarang langsung di legislasinya. Ya, kamu jangan diem, jangan sampai hasil perjuangannya nanti yang nikmatin dari daerah lain. Kamu sendiri malah bingung cari kerja, kan ya repot gitu kan Pak. Tapi kalau kita bicara terkait menurunkan angka pengangguran, idealnya, indikatornya untuk Jawa Timur biar oke gitu, biar bagus, apa sebenarnya Pak indikator utamanya?
indikator angka pengangguran di Jawa Timur pertama yaitu setiap tahun, ya bukan setiap tahun, tapi setiap tahun ada program untuk sekiranya bisa menyerap tenaga kerja. Satunya dari berbagai sektor, ya kan. Sektornya itu bermacam-macam, ya kan. Nah, setelah itu sisi lain, kedua yaitu kita memberikan edukasi, kemudian mendukung tempat-tempat belajar, terutama SMK negeri maupun swasta, untuk memberikan ilmu yang bisa berkompetitif, bisa dijual oleh ketika lulus, bisa kita jual dengan tepat di masing-masing perusahaan, dan punya kerjasama kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang padat karya, yang juga ya padat karya, padat modal. Nah itu sehingga penyerapan ini bisa maksimal gitu. Nah, yang ketiga, ya, perlu ada regulasi yang baru, ya kan? Regulasi baru tentang para pekerja kita, adik-adik, pekerja buruh ini, supaya ketika bekerja punya semangat dan punya perlindungan yang hak dan perlindungan yang sama untuk kesejahteraan beliaunya gitu. Tinggal ini harus berjalan beriring. Iya, regulasi baru didorong Pak Suwandi dari Indrapura. Iya. Ya kan, aksesnya nyari investor padat karya, iya, itu teman-teman eksekutif sambil iya, diawasi juga nih sama iya, Pak Suwandi. Yang poin terakhir ini Pak, iya, itu kan nggak bisa kita pungkiri, banyak anak-anak muda, teman-teman empower juga yang muda-muda ini juga butuh didorong supaya semangat juangnya lebih menyala. Atau ayo bikin lapangan kerja sendiri dong, perlu dimotivasi mereka Pak. Monggo Pak, terakhir Pak Suwandi untuk Gen Z nih Pak. Ya, untuk generasi muda Jawa Timur yang punya kekuatan power yang kuat, kemudian kemauan yang kuat juga, dan mewujudkan cita-citanya untuk menjadi generasi yang bisa dia andalkan dan bisa menjadikan generasi Jawa Timur yang tangguh dalam berbagai hal, salah satunya untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Tentunya adik-adik harus bisa memanfaatkan situasi saat ini dan mencari kesempatan, jangan sampai agar ketika ada kesempatan dibiarkan. Dan harapan kami adik-adik yang lulusan SMK, baik negeri maupun swasta, harus benar-benar ilmunya dimanfaatkan dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Dan tentunya bagi yang masih belum lulus dari SMK maupun SMA negeri swasta, harus disiapkan dulu, ya. Harus mempunyai jiwa pekerja yang tangguh, mempunyai jiwa pekerja swasta salah satunya, sehingga nanti punya keinginan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri melalui program-program yang ada di Jawa Timur, salah satunya adalah UMKM. Jadi motivasi ini kami sampaikan kepada adik-adik kita bahwa tetap semangat menuntut ilmu, dan tidak mungkin kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Insya Allah kalau ada niat dan ketulusan dan selalu didukung oleh keluarga kita, termasuk kedua orang tua, pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Itu loh kuncinya. Jadi ya kita semua harus punya semangat juang ya Pak ya. Iya, iya. Nggak bisa cuma diem nunggu datang, waduh ya nggak datang-datang gitu kan. Harus dikejar. Peluang nggak datang 2 kali loh ya Pak. Dia harus pas bandulnya datang kita tangkap gitu ya. Matur nuwun sangat Pak Suwandi, insight-nya luar biasa. Wajib kamu share episode ini kemana-mana ya Pak, biar kita semua jadi generasi pejuang ya kan. Gen Z, Z-nya apa pejuang ya kan. Ngapunten, matur nuwun sangat sekali lagi Pak Suwandi. Jangan lupa juga di like sama subscribe Empower, karena podcast Suara Rakyat isinya bakal seru-seru, insight-insight baru buat kamu. Father pamit, Pak Suwandi juga sekalian. Have a good day anyway. Bye-bye.